Shalom, Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan ingin menyapa di dalam Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ibu Bapak dan Saudara-saudari, penderitaan bukanlah pilihan kita, tapi seringkali menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Kita sering menghadapi tantangan yang menguji iman dan ketekunan kita. Cobaan datang seringkali tanpa permisi. Luka itu muncul tanpa aba-aba. Dan hidup itu kadang membawa kita ke padang gurun yang sepi sekali, tempat di mana tidak ada kenyamanan, hanya ada perlawanan. Tetapi Yesus katakan, kita tidak bisa menghindari padang gurun itu. Ia tidak mencari jalan pintas. Ia menghadapi semuanya dengan tenang dan teguh. Bukan dengan keputusasaan, tapi dengan ketaatannya. Ia menunjukkan kepada kita bahwa iman sejati bukan hanya soal percaya. Ketika semuanya boleh berjalan dengan baik-baik saja, tetapi tetap memilih kebenaran ketika godaan itu menawarkan jalan yang lebih mudah. Begitupun dalam kehidupan kita, Ibu Bapak. Roh Kudus itu tidak hanya menyertai kita dalam berkat saja, tapi juga dalam ujian. Saat menghadapi masalah di pekerjaan, keluarga, atau kehidupan secara pribadi, kita harus percaya bahwa Tuhan yang memimpin kita ke dalam situasi tersebut juga akan memberikan kekuatan untuk kita dapat melewatinya. Seperti Tuhan Yesus yang tetap setia dan mengandalkan firman Tuhan dalam pencobaan. Kita pun juga dipanggil untuk bertahan dengan iman dan ketaatan kita. Kita tidak bisa selalu memilih apa yang terjadi dalam hidup ini. Fitnah, kekecewaan, kegagalan. Tapi kita bisa memilih respon kita. Apakah kita akan membiarkan luka itu mengubah kita menjadi pahit, atau menjadikannya ladang tempat kasih dan pengharapan untuk bertumbuh? Jawaban itu ada di kita masing-masing. Bahwa penderitaan bisa meruntuhkan, tetapi juga bisa membentuk yang lebih baik. Dan di titik paling rapuh dalam hidup, kadang justru karakter paling kuat itu sedang dibangun. Jangan buru-buru ingin segera keluar dari padang gurun. Kadang di sanalah Tuhan sedang memurnikan suaranya dalam hati kita. Karena ketika kita tidak bisa mengubah keadaan, kita masih bisa memilih untuk tetap serupa dengan Kristus. Melangkahlah dengan jiwa yang tetap tegak. Walau kadang jalan hidup, kadang menurun, kadang juga berdebu. Mari Ibu Bapak dan Saudara-saudari, kita bisa lebih peka terhadap pimpinan Roh Kudus dengan berdoa sebelum mengambil keputusan dan mencari petunjuk dalam firman Tuhan. Saat menghadapi cobaan, daripada mengeluh atau menyerah, kita bisa belajar melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh secara rohani dengan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita tidak hanya bisa melewati setiap tantangan, tetapi juga semakin dikuatkan untuk menjalani panggilan hidup ini dengan setia. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hingga saat ini pimpinan Roh Kudus itu boleh menyala-nyala dalam hati kami. Tuntunlah kami untuk kami boleh dapat lebih peka lagi dan melihat kasih setiamu yang tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau melakukan firman sabdamu yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.